Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyidah Mutiara. Saya dari kelas 11 IPS 1 akan menjelaskan tentang perlawanan Kesultanan Banjar. Pada tahun 1859 meletuslah Perang Banjar, yaitu perang antara Kesultanan Banjar dan pemerintah kolonial Belanda. Kesultanan Banjar mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kini. Alasan terjadinya perlawanan rakyat Banjar antara lain adalah sebagai berikut. Belanda terlalu mencampuri urusan internal kesultanan. Campur tangan yang ditentang rakyat Banjar ketika Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai sultan. Kalangan istana dan rakyat Banjar menilai Pangeran Hidayatullah yang lebih berhak menduduki tahta. Belanda memonopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta emas dan intan. Monopoli tersebut sangat merugikan rakyat dan pedagang di daerah tersebut sejak abad 17. Rakyat hidup menderita karena beban pajak serta kewajiban kerja rodi membuka jalan dalam rangka mempermudah akses Belanda ke daerah-daerah pertambangan Belanda. Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan sebagian selatan karena di daerah ini ditemukan batu bara. Belanda semakin memperluas wilayahnya di Kalimantan bagian selatan untuk perkebunan dan pertambangan sehingga wilayah kerajaan menjadi semakin sempit. Sekitar tahun 1857, Kesultanan Banjar mengalami konflik internal terkait ahli waris tahta setelah meninggalnya Sultan Adam. Belanda menunjuk Pangeran Tamjidillah, cucu Sultan Adam, menjadi sultan. Putra dari Sultan Adam sendiri sekaligus ayah dari Tamjidillah, yaitu Abdurrahman, telah wafat pada tahun 1852. Persoalannya, Tamjidillah adalah anak hasil perkawinan Abdurrahman dengan seorang biasa. Adapun dari istrinya yang lain, yang keturunan bangsawan, ia juga memiliki anak, yakni Pangeran Hidayatullah. Sultan Adam sendiri sebelum mangkat menginginkan Pangeran Hidayatullah sebagai penggantinya. Menurut kalangan istana dan rakyat Banjar, Pangeran Hidayatullah lebih layak menduduki tahta. Tamjidillah juga gemar minum minuman keras sehingga tidak disukai golongan agama. Pangeran Hidayatullah kemudian diangkat sebagai Mangkubumi pada tahun 1856. Penunjukan oleh Belanda membuat murka kalangan istana dan rakyat. Tindakan Belanda semakin meresahkan rakyat Banjar ketika Pangeran Prabu Anom, salah satu putra Sultan Adam, ditangkap dan kekuasaan Kesultanan Banjar diambil alih oleh pemerintah kolonial. Tamjidillah lebih disukai Belanda karena menjanjikan konsesi yang lebih besar. Maka meletuslah Perang Banjar pada bulan April, pecah sebuah pemberontakan besar di Banjarmasin dipimpin oleh Pangeran Antasari, sepupu Pangeran Hidayatullah. Pangeran Hidayatullah sendiri sikapnya condong memihak rakyat Banjar akibat pada tahun 1860 ia diturunkan dari jabatannya sebagai Mangkubumi oleh Belanda. Pangeran Hidayatullah kemudian melakukan perlawanan terhadap Belanda. Pada 25 April 1859, Antasari dan rakyat Banjar menyerang perusahaan tambang batu bara Belanda di Pangaron, pos-pos misionaris, serta membunuh orang-orang Eropa yang mereka jumpai di sana. Pangeran Antasari juga menyerang pos-pos Belanda di Martapura, hulu Sungai Riam Kanan, Tanah Laut Tabalong, sepanjang Sungai Barito sampai ke Puruk Cahu. Perang ini menelan biaya dan korban jiwa yang besar di pihak Belanda, terutama karena dukungan yang gigih dari para pemimpin Islam pedesaan. Dalam rangka meredakan ketegangan dan militansi rakyat Banjar, Belanda memaksa Tamjidillah turun tahta pada tahun 1859 dan mengasingkannya ke Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya, pada tahun 1860, Belanda menyatakan Kesultanan Banjarmasin dihapuskan dan mengumumkan kekuasaannya kolonial yang bersifat langsung. Pada saat yang sama, Belanda mengultimatum Pangeran Hidayatullah agar menyerah, tetapi ultimatum ini ditolak Belanda. Akhirnya berhasil menangkap Pangeran Hidayatullah dan mengasingkannya ke Cianjur, Jawa Barat. Sepeninggal Hidayatullah, Antasari menjadi pusat kesetiaan kerajaan bagi orang-orang yang anti Belanda hingga wafatnya akibat cacar pada tahun 1862. Pertempuran besar terus berlanjut sampai tahun 1865. Perlawanan diteruskan antara lain Gusti Mat Said, Pangeran Mas Matauliaya, Tumanggung Surapati, dan Tamanggung Naro. Akhirnya pada tahun 1900
gugurnya Musti Matseman mengakhiri perlawanan rakyat Banjar terhadap Belanda. Itulah dia perlawanan Kesultanan Banjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.